Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenzo Divi Ramadan, NIM 4181911008 dari Universitas Mercubuana. Di sini saya ingin memenuhi tugas video Q&A penjelasan mengenai jawaban bagian B. Jawaban ini langsung saja. Yang pertama, apakah definisi dari istilah berikut? Dari wawancara, Joint Application Design atau JAD, survei melalui kuesioner. Nah, dari wawancara merupakan sebuah kegiatan tanya jawab yang dilakukan dua individu atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data, dan keterangan. Jadi wawancara itu dilakukan dua orang individu atau lebih antara narasumber dengan yang diwawancarai. Nah, lalu untuk Joint Application Development atau JAD atau Joint Application Design, proses yang digunakan untuk mengumpulkan kebutuhan bisnis sambil mengembangkan sistem informasi baru untuk sebuah perusahaan. Proses JAD juga mencakup pendekatan untuk meningkatkan partisipasi pengguna, mempercepat pengembangan dan meningkatkan kualitas spesifikasi. Tujuan JAD mengumpulkan ahli bisnis, analis atau spesialis IT untuk mengeluarkan solusi. Lalu untuk survei dan kuesioner. Survei yaitu konvensional dalam melakukan penelitian di mana responden ditanyai sehubungan dengan perilaku, kesadaran, motivasi, demografi, dan karakteristik lainnya. Untuk kuesioner sendiri yaitu alat untuk memperoleh data tentang topik tertentu yang melibatkan pendistribusian formulir yang terdiri dari pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Lalu yang kedua, sebutkan dan jelaskan 4 fase atau tahap dalam bisnis proses life cycle. Yang pertama itu ada tahap pengenalan. Di tahap ini sering dikenal dengan product launching, yaitu mengumumkan atau mengenalkan produk baru pada masyarakat. Yang kedua, tahap pertumbuhan, yaitu mengalami peningkatan penjualan yang cukup signifikan. Ya, habis dari tahap pengenalan, lalu perusahaan mengalami masa pertumbuhan ya di sini yang cukup signifikan. Lalu ada tahap kedewasaan, yaitu tahap di mana pembuat produk atau produsen akan menghadapi tantangan untuk menjaga stabilitas pasar. Jadi di sini untuk menjaga harga pasar atau untuk menjaga penjualan di perusahaan itu agar tetap stabil. Lalu terakhir tahap penurunan. Dari siklus produk disebut dengan tahap penurunan. Dalam tahap ini produk mengalami penyusutan yang disebabkan oleh pasar yang mulai jenuh. Nah, di tahap penurunan ini perusahaan harus waspada karena di tahap ini perusahaan harus siap-siap untuk rugi atau untungnya di tahap penurunan ini karena permintaan pasar tidak sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan. Nah, yang ketiga, sebutkan salah satu tahap pada bisnis proses life cycle yang paling membutuhkan resource atau cost, time, people paling banyak. Tahap yang paling banyak membutuhkan resource atau cost, time, people itu tahap pengenalan atau introduction. Karena pada tahap ini perusahaan harus mengumumkan atau mengenalkan produk kepada masyarakat dan tentunya membutuhkan biaya besar dan juga waktu yang tidak sedikit. Dan juga membutuhkan orang-orang untuk melihat atau mengenalkan produknya. Lalu yang keempat, apakah hasil dari tahapan analisis dari sebuah bisnis proses life cycle? Mengintegrasikan sejumlah data yang didapat dari lingkungan tertentu. Jumlah data yang didapatkan dari sumber yang berbeda tentunya membutuhkan analisa yang lebih lanjut agar mendapatkan kesimpulan dan mendapatkan pemahaman yang terperinci, menetapkan sasaran yang didapat secara spesifik. Fungsi dan tujuan analisis satu ini tentunya agar data yang telah didapatkan pengertiannya lebih spesifik dan mudah dipahami. Jadi hasil dari tahapan ini datanya mudah dipahami dan pengertiannya juga lebih spesifik. Lalu yang kelima, apa rumus atau persamaan yang digunakan untuk mengukur kualitas fitness suatu algoritma? Jadi di sini ada rumusnya F K min L C 1, di mana C sama dengan 0 atau daur K. Ukuran populasi N. Ukuran populasi itu N, banyaknya petak hutan dengan LI. Luas petak I, hektar, volume kayu per hektar. Jadi bisa dilihat sendiri, ini untuk rumus mengukur kualitas fitness. Lalu yang keenam, bagaimana cara mengevaluasi kompetensi dari proses model? Kompetensi didefinisikan sebagai dependensi penting yang tidak ditampilkan dalam
proses model yang ditemukan masalah completeness, fokus pada perhitungan length to loop atau L2, dependency measure. Sedangkan di bagian 4, Sophie de Gnut Jan Claes membahas mengenai kesalahan dari length to loop. Jadi di tahap ini, di bagian 4 ini membahas tentang kesalahan di bagian length to loop atau L2, dependency measure, dengan percobaan menggunakan algoritma modif time-based heuristic minor. Lalu yang ke-7, bagaimana cara mengevaluasi validity dari proses model semantik. Validity fokus pada proses model semantik yang dihasilkan oleh algoritma modified time-based heuristic minor. Validasi dari proses model semantik tidak dianggap valid karena tidak mengikuti aturan-aturan formal yang didefinisikan dalam Sophie de Gnut Jan Claes Gert-Pols. Valid berarti proses model dibuat dengan mendefinisikan perubahan dari dependency graph ke proses model semantik kita. Kita perlu mengetahui 2 langkah untuk membuat proses model semantik. Pertama, membuat dependensi. Yang kedua, membuat causal net menjadi proses model semantik. Itu prosesnya. Yang ke-8, cara mengevaluasi optimasi time and cost dengan menggunakan metode critical path method atau CPM. Cara mengevaluasi optimasi time and cost itu dengan menggunakan model CPM atau critical path method, karena pada pelaksanaan pembangunan konstruksi ada 3 komponen penting yang saling berkaitan, yaitu waktu, biaya, dan mutu. Lalu nomor 9, jelaskan cara kerja dan definisi critical path method atau CPM. CPM merupakan suatu metode yang dirancang untuk mengoptimalkan biaya proyek, di mana dapat ditentukan kapan pertukaran biaya dan waktu harus dilakukan untuk memenuhi jadwal penyelesaian proyek dengan biaya seminimal mungkin. Jadi CPM ini untuk memperkirakan berapa biaya yang harus dikeluarkan pada saat pembangunan proyek itu sendiri. Lalu nomor 10, sebutkan langkah-langkah proses mengembangkan model kompleks yang lengkap dan benar untuk proses bisnis di kehidupan nyata dari multi-organizational collaboration. Yang pertama itu ada main discover top level dengan proses miningnya, dengan pendekatan proses mining untuk menemukan proses model dari top level yang terdiri dari 2 komponen fungsional. Yang pertama dalam algoritma 1 dan algoritma 2. Lalu yang kedua, main discover bottom level dengan proses mining untuk memperbaiki abstract producer. Lalu yang ketiga ada refinement of Petri nets untuk proses integrasi teknologi dengan proses mining digunakan secara terpisah untuk menemukan proses model top level dan proses model bottom level. Lalu yang ke-11, soal 11, jelaskan contoh dari penerapan algoritma top to down process mining based on refinement of Petri nets from multi-source event log. Jadi algoritmanya untuk memperoleh ASI preset and ASI postset dari masing-masing aktivitas ASI di dalam event log. Jadi ada seperti ini, mungkin bisa dilihat sendiri. Lalu yang ke-12, jelaskan 3 tahapan utama dari modified time-based heuristic minor. Yang pertama ada mining dependency graph, atau sama seperti tahapan yang ada pada algoritma heuristic minor yang telah dikembangkan sebelumnya. Pada algoritma model time-based heuristic minor yang telah dimodifikasi memerlukan matriks frekuensi dari hubungan aktivitas dalam proses bisnis. Yang kedua, mining short loop atau length one loop dan length two loop atau L2 ya. Pada tahap ini tidak terdapat perubahan untuk menghitung short loop heuristic minor yang dimodifikasi tetap menggunakan persamaan 2.2 dan persamaan 2.3. Lalu yang ketiga, minim proses paralel. Perhitungan paralel measure membutuhkan frekuensi aktivitas paralel di event lognya. Lalu yang ke-13, jelaskan contoh-contoh discovery menggunakan modified time-based heuristic minor. Contohnya itu menggunakan minor sebagai berikut, bisa dilihat sendiri. Ini untuk bagian atasnya dan ini untuk bagian gambarnya seperti ini kira-kira. Lalu menggunakan mining dependency graph sesuai dengan tahapan dari algoritma heuristic minor yang telah diterangkan pada bagian 3.4 tadi. Maka yang pertama dilakukan adalah mining dependency graph. Ini untuk membuat membuat contoh discovery tadi, seperti ini gambarnya. Lanjut yang ke-14,
jelaskan tentang meaning dengan algoritma proses model discovery based on activity lifespan. Meaning dengan algoritma proses model discovery based on activity lifespan. Algoritma yang diperkenalkan oleh Rizka et. Jadi menggunakan algoritma yang diperkenalkan oleh Rizka et ini digunakan untuk menemukan proses model dari event log di tabel 3.12 relasi-relasi yang ditemukan atau discovery relation dari trace ke-1 hingga trace ke-18 akan dijabarkan sebagai berikut. Jadi dari trace 1 sampai ke-18 ini ada di sini semua. Mungkin bisa dilihat. Kira-kira seperti ini algoritmanya. Cukup panjang sekali ya, jika dijelaskan mungkin membutuhkan waktu. Jadi bisa di search di Google saja. Lalu yang terakhir, yang ke-15, jelaskan tentang meaning dengan algoritma heuristic minor for time interval. Algoritma ini diperkenalkan oleh Andrea Buratin. Jadi algoritma heuristic minor for time interval ini yang memperkenalkan adalah Andrea Buratin. Tujuannya untuk menemukan proses model dari event log menggunakan aktivitas sebagai interval waktu. Mau bisa dilihat di tabel ini. Ini contoh dari algoritma heuristic minor for time interval. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan soal-soal yang sudah saya jelaskan. Ini untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah pemodelan proses bisnis. Jadi video Q&A-nya saya buat seperti ini. Jadi terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.